Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, sehingga kita masih semangat beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salawat dan taslim kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema kultum kita pada hari ini adalah dusta pangkal petaka. Kejujuran hendaklah tidak menjadi barang yang langka. Bahkan itu merupakan dambaan setiap kita yang fitrahnya lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap kita, niscaya kebaikan akan datang dan akan menerangi kehidupan kita. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menempatkan sifat jujur dengan perkataannya. Ia mengatakan bahwa jujur adalah predikat bangsa yang besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah yang akan membedakan antara orang munafik dan orang beriman. Dan ini juga yang akan membedakan antara penghuni neraka dan penghuni surga. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu attaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntutan setiap fitrah manusia, itu adalah jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman ini mewabah, maka akan terjadi adalah musibah. Bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia ini juga akan kita rasakan. Rasulullah SAW di dalam satu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Dia mengatakan bahwa sesungguhnya kejujuran akan membimbing, akan mengarahkan kita menuju kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita menuju ke dalam surga. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kepada kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju kepada neraka. Sesungguhnya seseorang yang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta sampai akhirnya ia benar-benar ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan di hadis yang lain kata Nabi, alaikum bisidqi wa iyyakum wal kazibi. Wajib bagi kalian untuk jujur, dan hati-hatilah jangan sekali-kali kalian dusta. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimakumullah menjelaskan tentang riwayat ini dengan menukil beberapa perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya kita, seseorang itu selalu bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah untuk berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya sebagai orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa dusta, begitu juga maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya menjadi orang yang dikenal pendusta. Dusta itu adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan dari keimanan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi yang menurut beliau ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, al-kazibu yujanibul iman, dusta akan menjauhkan keimanan. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita senantiasa menghindari perbuatan dusta, karena dusta itu akan membawa kesengsaraan, akan membawa penderitaan. Tetapi ketika kita jujur, maka itu akan membawa kepada kehidupan yang tenang dan bahagia. Inilah yang kami sempat sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya kepada kita semua, terutama kepada saya secara pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.